نعمته الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبي الرحمة والشافع محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين الفاضلات rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh, kuliah subuh Masjid Al-Najri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun cintai keberadaan. Alhamdulillah, dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan yang kita miliki yang terbaik, dengan ucapan, dengan keyakinan dan berbuah amal untuk mewujudkan nilai-nilai syukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengan satu nikmat bertambah-tambah kebaikan kita, dengan dua nikmat bertambah kebaikan kita, dengan tiga nikmat bertambah kebaikan kita. Berapapun nikmat yang Allah berikan, tanda beruntungnya kita adalah dengan nikmat tersebut bertambah-tambah kebaikan kita, dan kita menyadari tidak ada daya upaya kebaikan yang kita perbuat kecuali di dalam syukur tersebut kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Seberapa Allah dah berikan kepada kita pertolongannya untuk kita mampu menjaga nikmat tersebut. Apa artinya nikmat kalau tidak Allah sertakan kemampuan kita untuk menjaga, memelihara nikmat tersebut? Baik nikmat yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita jamin, yang kita jadikan dekat jalan yang jauh atau kendaraan, nikmat zahir batin, kesehatan, kesempatan, ilmu, apapun itu, kekuasaan, barangkali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan kekuasaan seberapa Allah berikan sehingga nikmat-nikmat tersebut dapat kita jaga dengan baik. Apalah artinya nikmat jika Allah tidak berikan kita kemudahan untuk mengelolanya. Satu contoh, harta. Berapapun banyak harta itu, kalau Allah tidak masukkan kepada diri kita kemampuan untuk kita mengelola, niscaya dia tidak menjadi nikmat. Begitu seterusnya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dewasa kita dalam beragama karena semua nikmat itu menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga sahabat itu, termasuk kita ila yaumil jazaa, sampai kita bertemu dan mendapatkan thawab balasan atas amal-amal yang dahulu kita hidup di dunia, dan kita diberikan posisi ke tempat yang tinggi Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang saya terima mencari rezeki yang halal dan baik. Insyaallah kajian ini sesuai dengan materi. Ada dua firman Allah yang menjadikan ketersambungan antara judul yang dipindah oleh Imam Kirim untuk kita jadikan keturunan, dan mungkin penyampaian ini perlu berbesarkan, berbesarkan bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang
berdagang yang baik, bukan kerjaan sendiri yang baik. Karena tidak pernah kerja dulu kerja ya. Sekarang sudah tidak ada kerja lagi. Bukan curhat. Cuma mestinya harus punya keteladanan, punya contoh untuk berikan jalan keluar sehingga kita termasuk insan-insan yang terus tidak keluar dari jalur sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya memanggil kepada kita manusia secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Insyaallah Al-Baqarah 168 yang maknanya kurang lebih wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini menimbulkan keyakinan yang benar, i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu yang ada di dalam pikiran kita, di hati kita, bahwasanya ayat ini mengantarkan kita keyakinan i'tiqad bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki, dan rezeki yang baik di sisi Allah semuanya bersih, halal, baik. Tinggal bagaimana kita mendapatkan. Bahkan setengah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kenal ada yang bernama Ar-Razzaq ya. Dan sudah kita sampaikan di kajian malam Senin dan melampaui daripada pertemuan hari ini. InsyaAllah dengan nama Ar-Razzaq bisa sampaikan kita di malam Senin. Mudah-mudahan sedikit masih ingat walaupun sudah lama, akan tetapi sedikit Ar-Razzaq bisa kita sikapi dengan kita pahami 4 bahagian di dalam Ar-Razzaq. Yang pertama mutlak. Ar-Razzaq mulai dari Allah yang menciptakan rezekinya atau bendanya, apakah itu makanan, apakah itu minuman dan lain-lain. Ar-Razzaq dibuat oleh Allah. Makanannya dari apa yang ada di bumi, yang tumbuh dari binatang yang ada dan berkembang menjadi bermacam-macam rezeki, Allah yang menciptakannya. Yang kedua, setelah itu Allah pilih hamba-hambanya ya. Kemana rezeki ini diberikan oleh Allah, kepada siapa Ar-Razzaq, Allah telah menentukan kepada orang-orangnya. Artinya Allah telah menetapkan orangnya dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Itulah Ar-Razzaq. Yang ketiga, berdasarkan ayat ini panggilan, maka Allah menentukan waktunya atau mendistribusikan atau mengatur waktunya sesuai dengan ketentuannya. Tidak akan bergeser rezeki seorang manakala Allah sudah ciptakan bendanya, Allah tentukan orangnya, kemudian waktunya. Satu kesatuan yang harus kita yakini sehingga ketiga-tiganya tidak menjadikan kita abai kepada nama Ar-Razzaq, karena berawal dari itulah kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang punya konsistensi, komitmen, pemahaman, kesadaran bahwa perintah ayat Al-Baqarah 168 adalah cara kita untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal. Tidak usah khawatir, ya, tidak akan terputar rezeki kita sampai-sampai kita beda-bedain lalu kita menjatuhkan diri dari cara-cara yang tidak digunakan oleh syariat. Yang keempat, Ar-Razzaq, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian melanjutkan daripada yang ketiga, yaitu menentukan waktunya dalam mendistribusikannya. Ada dua mungkin. Ada yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ikhtiar, dan ada juga
Allah berikan kepada orang yang tidak pakai ikhtiar. Ya. Ada dengan cara yang ganjil dan ada dengan cara yang normal yang wajar, bahwa rezeki salah satunya diburu, dicari dengan ikhtiar dan bekerja. Ya. Baik dengan ikhtiar maupun tanpa ikhtiar. Artinya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui sebab dan bisa tanpa melalui sebab. Tapi kira-kira dua-duanya berjalan dia, dua-duanya berjalan tepat. Ya, yang umum itu tidak dapat rezeki dengan ikhtiar, dengan bekerja, apapun pekerjaan. Tapi ada orang yang tidak bekerja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu kesadaran pemahaman kepada kita. Dan ini kajian takdim catatan agar kita bisa hati-hati menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Sebab masa zaman ini nanti akan mempengaruhi seseorang di dalam mencari rezeki. Zaman masa itu karena sulitnya bekerja, atau anak zaman orang-orangnya. Ada orang-orang yang hadir yang mewarnai kehidupan yang mau tidak mau bisa nyeret-nyeret kita sebenarnya, bisa nyeret kita masuk ke arena kejelanggang persaingan sehingga menimbulkan sikap-sikap yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala masih terkait halal dan baik, surat An-Nisa 88. Wa kulu mimma razaqakum halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang maknanya kurang lebih, dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah memberikan rezekinya kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman. Dua ayat ini menyebutkan halal baik, halal dan baik. Nah, jemaah Allah, sebelum nanti bersambung kepada penyampaian terkait futur, ada baiknya ayat ini kemudian kita sempurnakan dengan keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam beliau juga punya masa-masa bekerja. Ya, nanti sedikit kita ceritakan. Namun sebelumnya Nabi pun telah memberikan pernyataannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fardhah ala kulli muslim, atau talabul halal wajibun ala kulli muslim. Bisa di sana fardhah, bisa wajib. Ya. Jadi talabul halal, sebagaimana kita mendengar talabul ilm. At-talab di sini bukan meminta. Ya, kalau di mana yang minta pasti tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi beban, tidak mau ikhtiar. Lalu kita meminta-minta, tidak begitu. Tapi yang kita minta Allah, yang kita harapkan Allah, tidak siapapun, dan kemudian dengan cara bekerja. Jadi talabul halal wajibun atau talabul halal fardhah ada yang maknanya mencari rezeki halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah rahimakumullah, satu lagi Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubayyi al-mar'u bima akhadha al-mal amina halila amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta,
apakah dari usaha yang halal atau usaha yang haram atau kama hadis riwayat Bukhari. Dan ini menjadi bahasan bagaimana Nabi SAW telah memprediksi bahasa kita ya, layati ala nas zamanun, masya Allah, sekian abad yang lalu, dan kita punya pengalaman ya, telinga kita, mata kita merasakan bagaimana fenomena berkembangnya kehidupan baik yang ditentukan oleh Allah, dan masa-masa dan waktu-waktu itu ada perubahan iklim, cuaca, ya mempengaruhi daripada macam-macam yang Allah berikan. Tapi kalau kita mau menyadari barakatin nas-samai wal ardh, seandainya penduduk sampai itu beriman dan bertakwa, ada macam-macam ketentuan Allah bagi manusia-manusia yang hidup, sehingga terkait dengan ar-razzaq rezeki itu tentunya ini fitrah, sehingga manusia tetap dekat dengan Allah, menjaga keyakinannya, beriman dengan benar kepada Rasulullah SAW, berhati-hati sehingga kita menjadi selamat yang beruntung. Nah, jemaah rahimahullah, itu barangkali dua ayat Al-Baqarah 168, Al-Maidah. Kalau tadi salahnya mungkin An-Nisa, Al-Maidah 88 sebagai rujukan daripada materi yang ulun. Sekali lagi kita berkeyakinan bahwa Allah sebaik-baik memberi rezeki. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan rezeki. Dan seperti doa kita, kalau di atas turunkan, kalau di dalam keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau kotor dibersihkan, kalau sulit dimudahkan. Masya Allah. Dan ini adalah cara kita betul-betul connect keyakinan kepada rezeki yang harus memaksa kepada kita, tidak ada pilihan. Sebagai orang yang beriman, seorang muslim, maka dia harus berangkat dengan modal bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Jamaah rahimahullah, semua kita manusia sudah ditentukan kadar takaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib mendapatkannya dengan usaha sekian atau yang dibenarkan. Ulangi, setiap manusia sudah ditentukan kadar takaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib mendapatkannya dengan ikhtiar dan usaha yang dibenarkan. Supaya tidak jadi kita pasif, tidak jadi kita malas. Wajib di sini supaya tidak menjadi beban, tidak boleh buruk. Ya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, sehingga manusia meyakini bahwa Allah telah menentukan kadar rezeki ini dengan cara apapun. Sebagai muslim, kewajiban ini adalah syarat dengan kekuatan per individu sampai terbentuk masyarakat, lalu menciptakan kehidupan lingkungan menjadi komunitas di mana masyarakat madani, masyarakat Islami telah mempengaruhi usaha seseorang untuk menghindari daripada cara-cara yang tidak diperkenankan. Jamaah rahimahullah, bekerja mencari rezeki itu hukumnya wajib dan menjadi ibadah. Kan beruntung. Seberapa usaha nanti itu mendatangkan harapan, selama kita punya keyakinan sama Allah, asik. Jadi tenang saja.
Kemudian saya kok kepingin nyampaikan tidak masalah sampai melanggar hukum atau macam-macam, tapi bagaimana bekerja itu tidak menggugurkan waktu kita untuk beribadah, tidak menghabiskan waktu yang kemudian menimbulkan kelelahan diri, menjadi sakit, dan mengerti hukumnya sehingga bisa memelihara menjaga yang baik-baik yang halal. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwasanya ilmu pemahaman untuk masing-masing usaha ikhtiar itu terpenuhi. Secara hukum dia paham, dengan waktu dia bisa bekerja tidak tumpang tindih mengabaikan perintah Allah dan syarat akan ilmunya. Maka tiga persoalan ini nanti yang mengiringi usaha seorang untuk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Macam-macam caranya dibuka sama Allah. Dikasih jalan, tinggal kita milih yang mana, mau yang mana. Mendapat rezeki cepat bisa, mendapat rezeki banyak bisa. Kalau itu dalam kesadaran kita, bukan nanti cepat melanggar hukum, kemudian banyak menjadi zalim. Enggak. Fitrah, manusianya fitrah, rezekinya fitrah. Belum lagi kita dilahirkan sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir belum 1 jam sudah dijamin rezekinya sama Allah. Sepanjang hidupnya tidak habis umur kecuali habis rezeki. Habis rezeki, habis umur. Tenang saja. Kalau nanti keadaan memaksa dia tiba-tiba tidak bekerja karena sebab, maka Allah Ar-Razzaq tetap memberikan hak bagi hambanya karena orangnya fitrah, dan fitrah itu jaga, lalu dikasih agama itu fitrah, kemudian dikasih seorang pemimpin teladan dan menjadi fitrah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sampai-sampai tuntunan-tuntunannya pun telah membuka mata hati manusia sehingga tidak ada alasan menyimpang berlaku salah dalam mencari rezeki. Kalau saya tadi mengatakan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapat rezeki, tak pilih malu saja. Ya, salah satu cara malu, karena malu ini kompleks. Ya, kalau sudah tidak punya rasa malu, ya Allah, kebayang. Binatang itu tidak kasih malu sama Allah. Dan dia kalau mau mengambil makanan dengan memangsa, sampai-sampai kita bisa pernah punya pengalaman ada binatang yang dia makan makanan diambil. Apa bisa kita lain mungkin ya? Cuma kan nggak bisa kayak petinju gitu ya. Tapi dengan suaranya, dengan meraung-meraung berebut makanan. Nauzubillah. Ulun pilih rasa malu. Wallahu a'lam, sedikit cukup bisa waktunya. Rasa malu adalah salah satu cara yang dipilihkan untuk mendapat rezeki yang halal dan baik. Kenapa? Karena sifat malu menggambarkan kualitas keimanan seorang muslim. Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dan melakukan yang rendah atau kurang sopan. Agama Islam merintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak, kualitas baik orangnya, kehidupannya, dan akan mewarnai lingkungan kehidupannya. Sebab orang yang bisa menyelesaikan hawa nafsu dan rasa malu itu menjadi modalnya, serta imannya itu menjadi satu kesatuan daripada malu itu sendiri, Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Bisa kita minta
doa sama Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian ini supaya kita bisa sempurna. Sifat malu merupakan ciri khas akhlak orang beriman. Orang yang memiliki sifat malu jika ia melakukan kesalahan atau yang tidak patut baginya, maka akan muncul rasa penyesalan. Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, dia itu biasa hal yang buruk, kesalahan, dosa, kezaliman, pelanggaran. Iya. Ini sudah akan menjadikan buruk tidak hanya dia, bahkan orang lain, bahkan akan mewarnai kehidupan yang buruk. Tidak bisa tercipta suasana hubungan dagang atau usaha atau permintaan dan penawaran kalau situasinya sudah tidak nyaman. Situasi tidak nyaman ini ada perasaan di hati yang memang menghalalkan segala cara. Buruknya, rendahnya iman, buruknya akhlak, takut, tidak percaya dengan rezekinya, naudzubillah, atau mungkin tamak dan sebagainya. Ya. Orang yang punya sifat malu, jika ia berbuat salah atau yang tidak patut baginya, ia menyesal. Orang tidak punya rasa malu, biasa ketika dia melakukan kesalahan dan dosa waktu banyak orang lain yang mengetahuinya, apa yang dilakukan? Udah tidak malu lagi, terang-terangan, terang-terangan, menipu terang-terangan, berdusta terang-terangan, kasat mata telanjang. Lalu kita bisa tidak punya komitmen, punya kesungguhan, dan kita ingin yang terbaik, sehingga orang-orang yang baik-baik ini bisa melawan mereka, melawan dalam arti kita buat satu gerakan kesadaran. Boleh-boleh saja mereka curang, ingkar, zalim, tapi kalau masyarakat di satu sisi yang baik-baik ini memenangkan arena dalam mencari rezeki, masya Allah, ada kejahatan yang menarik-narik orang, udah tidak kondusif, ada kebaikan yang juga bisa menciptakan suasana. Sama-sama punya kepentingan. Nah, setan di sini yang dimaksud ayat itu, yaitu tadi itu makna ayat adalah Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang dapat di bumi, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata. Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk yang halal dan baik, melarang kita memperoleh dengan cara yang tidak ditetapkan syariat. Hal ini dapat menjadikan kita seakan mengikuti langkah-langkah atau jalannya syaitan yang tentunya bukan hanya menjadikan harta tersebut tidak berkah, namun menjadikan manusianya menjadi kelompok atau pengikut-pengikut syaitan. Kemudian rasa malu. Islam menempatkan budaya rasa malu sebagai bagian dari kehidupan seorang. Orang yang beriman pasti punya sifat malu dan menjalani kehidupannya. Dan orang tidak punya rasa malu berarti seseorang yang dikatakan tidak punya iman dalam dirinya meskipun lidahnya menyatakan iman. Rasulullah bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 bahkan cabang iman tertinggi mengucapkan la ilaha illallah, cabang iman terendah dalam membawakan dua duri jalan ataupun itu yang membahayakan pengguna jalan atau diri orang lain, dan rasa malu merupakan cabang daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Sifat malu perlu ditampakkan seseorang dalam semua aktivitas kehidupan, dan ini akan berpengaruh, bisa mewarnai kehidupan secara umum. Melewati seorang dapat menahan diri dari perbuatan tercela, hina dan keji. Melalui sifat malu seorang akan berusaha mencari rezeki yang halal dan merasa menyesal kalau dia menjatuhkan dirinya daripada
melakukan yang tidak baik. Apabila seorang hilang rasa malunya secara bertahap, perilakunya akan buruk, kemudian menurun kepada yang lebih buruk dan terus meluncur ke bawah menjadi hina sampai derajat yang paling rendah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, dia mencabut rasa malu dari orang tersebut. Apabila rasa malu sudah cabut, maka tersebut tidak menjumpainya kecuali dijauhi. Apabila tidak menjumpainya kecuali dibenci jauhi oleh Allah, maka dicabutlah dirinya sifat amanah. Apabila sifat amanah cabut dari Allah, maka tidak akan dapati dirinya kecuali sebagai pengkhianat atau mengkhianati. Kalau sudah jadi pengkhianat dan dikhianati, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat tercabut, maka tidaklah didapati kecuali menjadi tercelah, terkutuk dan saling mengutuk. Ia berbalas-balas kayak singa memangsa. Apabila terkutuk dan mengutuk dicabut, maka akhirnya dicabutlah ikatan keislaman. Hadis dari Ibnu Majah. Selanjutnya, sudah seharusnya sebagai insan yang beriman dan bertakwa selalu menjaga marwah dirinya, menjaga perasaan malu jika ia melakukan perbuatan yang tidak pantas, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, karena sedikit banyak akan membawa pengaruh dari kualitas keimanan seorang. Yang terakhir, sifat rasa malu ada 3 macam yang diperlukan dalam kehidupan dan harus melekat pada diri seorang. Yang pertama, rasa malu kepada diri sendiri ketika sedikit melakukan amal soleh di hadapan Allah dan kebaikan untuk umat dibanding orang lain. Rasa malu ini akan mendorong meningkatkan kualitas amal soleh pengabdian seorang kepada Allah dan umat manusia. Sifat malu yang kedua kepada sesama manusia ini penting agar menjadikan diri agar tidak melanggar ajaran dan tuntunan agama, meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh pahala sempurna lantaran rasa malunya bukan karena Allah, namun malu seperti ini bisa memberikan kebaikan baginya dari Allah. Ia terpelihara dari dosa. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau kita punya kebaikan, mungkin orang lain tidak begitu respon, tidak apa-apa. Tapi Allah sendiri kebaikan berdiri si Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan pahala dosa ini Allah Taala. Ya. Nah, kalau kita tidak benar, ya kita yang salah. Kecuali kalau hibah ada dosa yang terkait dengan orang lain, maka berdosa. Yang ketiga, malu kepada Allah, dan ini malu yang terbaik yang dapat membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu pada Allah tidak akan berani melakukan kesalahan dan menjalankan kewajiban selama meyakini sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan melihat apa yang diperbuat hambanya. Mengingat sifat malu merupakan hal yang sangat penting sebagai benteng pertahanan untuk memelihara akhlak seorang dan sumber utama dari kebaikan. Maka sifat inilah yang perlu dimiliki dan dipelihara dengan baik oleh setiap individu Muslim, baik dalam kantor, lingkungan masyarakat, keluarga, dimanapun berada. Karena sifat malu dapat memelihara serta menjaga dan menunjukkan keimanan seseorang. Jamaah rahimakumullah, ini akhir daripada penyampaian Nun atas materi yang diminta. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kesadaran kita. Hari ini sifatnya adalah tarbiyah dan taklim. Tarbiyah, penyampaian ini, materi ini akan mencegah kita, walaupun kita sudah baik, tetap perlu dijaga. Ya, dakwah mengajarkan tentang kebaikan tidak boleh berhenti. Amar ma'ruf jalan. Kalau kita punya kemampuan, punya kekuatan, didukung dengan berbagai macam kondisi dan bisa menangkan, maka kemungkaran pun bisa kita lawan dengan cara-cara yang sudah dicontohkan, diajarkan dalam Al-Quran, bagaimana cara kita menjalankan ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang penting umat Islam adalah umat yang terbaik, yang hadir tengah-tengah umat menjadi teladan dan contoh, tidak membiarkan segala macam keburukan
walaupun kita tidak benci orangnya, tapi yang kita benci perbuatannya. Dan kita berdoa ya, daripada kotornya kehidupan manusia yang semakin hari semakin khawatir nanti kita bisa terseret-seret terdampak dengan situasi yang demikian. Kemudian yang paling penting lagi kembali ke nilai syukur atau qanaah. Ya, orang yang syukur, orang yang qanaah adalah orang yang merdeka. Kalau sudah tidak syukur, tidak qanaah, dia tidak merdeka. Musuhnya dirinya, musuhnya segala macam perasaan, pikiran, syahwat, nafsu yang kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya dalam lingkungannya dan menjatuhkan kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali relaan dari Allah. Maaf ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjawab daripada keinginan materi pengurus masjid dan ini menjadi tarbiyah perbaikan kita dan menjadi taklim kita bisa saling memelihara, menjaga. Allahu a'lam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه كافٍ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت رضيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضينا دائما ابدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن يتوكل على الله وحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. اللهم الهمنا رشدا وعلمنا من شر نفسنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اجعل صلاتي خيرا من عملتنا واجعل عملتنا صالحا. اللهم نسألك علما نافعا واسألك رزقا طيبا واسألك عملا متقبلا. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم الحق حقا وارزق اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. جزا الله سيدنا محمد خيرا. جزا الله خيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا